Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar Ibn Muslih Al-Husaini hafizahullahu taala. Kita masih membahas Al-Mabhathus Sabi', bab yang ketujuh, yaitu bayanu manzilatis sunnah 'inda sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum. Tentang penjelasan tentang kedudukan sunnah di sisi para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama setelahnya. Pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sampaikan riwayat yang menunjukkan betapa para sahabat Nabi SAW luar biasa dalam ittiba'nya kepada Rasul SAW. Sampai-sampai terakhir kemarin pertemuan kita dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwa para sahabat ketika sholat di belakang Rasul dan tiba-tiba di tengah sholat Rasul melepaskan kedua sandalnya, maka para sahabat pun ikut melepaskan sandal-sandal mereka atau alas kaki mereka, tanpa mereka tahu apa alasannya Nabi melepaskannya. Yang penting apa yang dilakukan oleh Nabi, mereka bergerak cepat untuk meneladaninya, untuk mengikutinya. Kemudian di halaman 117 kata beliau, hakadha wa hakadha hum ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para sahabat, mereka mengikuti Nabi bukan cuma ketika Nabi hidup, namun setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ya'maluna bima alimu min sunnatihi. Mereka mengamalkan apa-apa yang mereka ketahui dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatatallabuna ma lam ya'lamu minha. Apa yang mereka ketahui mereka amalkan, dan apa yang tidak mereka ketahui dari sunnah maka mereka mencarinya. Artinya mereka bertanya kepada sahabat-sahabat lain yang tahu tentang sunnah itu. Wa yurshiduna ilaiha wa yad'una ila tamassuki biha. Setelah mereka tahu, mereka amalkan, maka mereka mengarahkan manusia kepada sunnah. Mereka mengajak manusia untuk berpegang dengan sunnah tersebut. Wa yafza'una ilaiha indal hawadithi wan nawazil. Dan mereka menjadikan sunnah sebagai landasan mereka ketika terjadi peristiwa-peristiwa penting, ketika terjadi tragedi-tragedi atau musibah-musibah, mereka mengembalikannya kepada sunnah dan mereka berpegang dengan sunnah tersebut dalam menghadapi musibah itu. Fa idza wajaduha waqafu 'indaha mumtathilin. Kalau mereka mendapati ada sunnah yang berbicara tentang kasus tersebut, tentang suatu kasus, misalnya terjadi kasus apa gitu, dan ada sunnah yang menjelaskan tentangnya, maka mereka mencukupkan diri dengan sunnah. Wa taraku ara'ahum allati qadaw biha qabla an tablughahumus sunnah. Dan mereka meninggalkan pendapat-pendapat mereka yang
mereka jadikan sebagai landasan untuk menghukumi kasus tersebut. Ya, mereka lebih mengutamakan sunnah daripada landasan-landasan yang lain, apalagi logika-logika, rasio-rasio. Ya, jika belum sampai sunnah kepada mereka, ya mereka menghukumi sesuatu dengan logika, dengan pendapat-pendapat mereka. Namun kalau sudah sampai sunnah kepada mereka, maka mereka tinggalkan pendapat-pendapat tersebut dan mereka mencukupkan dengan sunnah. Kemudian wa alqas sahabatu radhiyallahu ridwanullah alaihim ma talaqauhu ila tabi'in. Nah, para sahabat yang sudah memegang sunnah tadi, yang sudah memiliki sunnah tadi, maka sunnah ini diwariskan oleh para sahabat kepada para tabi'in, generasi setelahnya. Wa qalu, para sahabat mengatakan, hadza ahdu nabiyyina ilaina. Wahai para tabi'in, inilah yang dipercayakan nabi kami kepada kita. Inilah yang dipercayakan oleh Rasulullah. Inilah yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Wa qad ahidna ilaikum, dan sekarang kami akan percayakan sunnah ini kepada kalian. Kami akan wariskan sunnah ini kepada kalian. Fajarat tabi'una lahum bi ihsan ala manahijihim ala minhajihim al-qawim. Maka kemudian para tabi'in mengambil sunnah tersebut dari para sahabat, dan para tabi'in menjadikannya sebagai manhaj mereka yang lurus, ya, sebagai metode beragama mereka. Waqtafahu ala atharihim siratahum al-mustaqim, dan mereka mengikuti jejak-jejak para sahabat. Para tabi'in ini mereka mengikuti jejak-jejak para sahabat yang mereka menuju sirat al-mustaqim. Mereka berada di atas jalan yang lurus. Thumma salaka tabi'ut tabi'in hadzal maslakar rasyid. Setelah para tabi'in, baru kemudian para tabi'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in, mereka juga meniti jalan tersebut, karena para tabi'in mewariskannya kepada para tabi'ut tabi'in. Thumma ja'atil a'immatu minal qarnir rabi' al-mufaddal fi ihdar riwayatain. Kemudian datang para imam-imam, ya, para ulama-ulama pada abad atau generasi keempat. Ya, generasi pertama para sahabat, kedua para tabi'in, generasi ketiga tabi'ut tabi'in. Nah, ada generasi keempat ini, generasi yang mufaddal, artinya generasi yang unggul. Ala fi ihdar riwayatain, menurut salah satu dari dua riwayat. Maksudnya apa? Pernah tahu hadis Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Itu disebutkan sama Nabi berapa kali? 3 kali. 2 kali apa 3 kali? Itu ada 2 riwayat kata beliau. Salah satu riwayat menyebutkan cuma 2 kali. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Berarti para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, generasi setelahnya yaitu para tabi'ut tabi'in. Ini salah satu riwayat sampai di situ. Nah, riwayat yang lain menyebutkan sampai 4. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ya, maka di sini disebutkan generasi keempat yang mufaddal, yang unggul. Kama thabata fis sahih min hadithi Abi Sa'id wa Ibni Mas'ud. Sebagaimana datang riwayat tersebut yang menyebutkan 4 tadi dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Ibnu Mas'ud. Maka generasi keempat ini fasalaku ala atharihim iktisasan. Mereka juga berjalan mengikuti jejaknya para tabi'ut tabi'in. Waqtabasu hadzal amr an mishkatihim iktibasan. Dan mereka juga mengadopsi, ya, para generasi keempat ini mereka mengadopsi yang mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian para tabi'in dan para sahabat.
Wa kana dinullahi subhanahu ajalla fi sudurihim. Maka agama Allah itu menjadi sesuatu yang paling mulia dan paling berharga di dalam diri mereka, di dalam dada mereka. Wa a'dhama fi nufusihim min an yuqaddimu alaihi ra'yan. Agama Allah menjadi sesuatu yang sangat agung di dalam jiwa mereka, lebih daripada mereka mengedepankan ra'yu, mengedepankan akal-akal mereka. Au ma'qulan au taqlidan au qiyasan. Agama Allah lebih mereka ikuti daripada akal mereka, atau daripada taklid buta kepada orang lain, atau qiyas, ya, permisalan atau perbandingan akal, rasio. Thumma sara ala atharihim waqtafa tariqahum al-muwaffiquna min asya'ihim wa man ihtada bihadihim wa tabi'ahum bi ihsan. Kemudian mereka mengikuti jejak tersebut, generasi setelahnya mengikuti jejak tersebut, mengikuti jalan tersebut, al-muwaffiquna min asya'ihim, yang sangat mencocoki generasi sebelumnya. Dan siapapun yang mengikuti petunjuk tersebut dan menjalankan metode beragama tersebut bi ihsan, dengan baik. Baik. Wa hadhihi ta'ifatun min aqwalis sahabah wa man tabi'ahum bi ihsan mimma yubayyinu makanata sunnah wa manzilataha. Berikut ini adalah sekelompok sahabat yang ucapan-ucapan mereka menunjukkan tentang kedudukan sunnah dan keagungan sunnah. Nah, sekarang dimulai dari maruya anis sahabah, dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan setelahnya. Tapi ini kumpulan ucapan-ucapan para sahabat yang menunjukkan betapa agungnya sunnah tersebut. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, beliau mengatakan, inna Abu Bakrin radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bih. Kata Abu Bakar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah meninggalkan sesuatu apapun yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengamalkannya, kecuali aku pasti mengamalkan itu. Ya, kita ulangi, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku sungguh tidak pernah, aku bukanlah orang yang kalau aku tahu Nabi melakukan sesuatu, maka aku tinggalkan sesuatu yang dilakukan sama Nabi itu. Fa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Karena aku khawatir kalau aku meninggalkan satu saja dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan menyimpang. La haula wala quwata illa billah. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Beliau khawatir meninggalkan satu sunnah itu sudah dianggap oleh beliau sebagai sebuah penyimpangan. Ya, khawatir kalau satu sunnah ditinggalkan, maka akan berdampak pada 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai akhirnya seseorang akan meninggalkan sunnah itu secara total. Ya, ini menunjukkan luar biasanya para sahabat ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Seperti yang dikatakan tadi, sunnah itu ajal fi sudurihim. Sunnah itu adalah sesuatu yang sangat agung, sangat mulia di dalam dada-dada mereka. Larang regoi sunnah ini, sehingga nggak sembarangan mereka meninggalkan sunnah tersebut. Adapun bagi sebagian kita, sunnah ini adalah barang yang murah. Ya, sunnah ini adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang receh. Sehingga banyak sebagian di antara kaum muslimin menjadikan sunnah ini adalah hal-hal yang biasa. Ya, bahkan dibuat mainan. Ya, dibuat sebagai sebuah mainan. Seperti misalnya ada biker sunnah, laundry sunnah, perumahan sunnah, apalagi. Dibikin main-main. Bukan sesuatu yang mahal harganya, sesuatu yang agung, tapi nggak dibikin hal-hal yang sendagurau seperti itu. Naudzubillah. Qala Ibnu Battah fil Ibana. Berkata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari
rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanah mengomentari ucapan Abu Bakar tadi. Kata Ibnu Battah, kalau Ibnu Battutah siapa? Hah? Pengembara yang apa, yang ucapan yang viral? Ibnu Battutah. Tentang apa kira-kira yang sering disampaikan tentang Ibnu Battutah? Kenapa Ibnu Taimiyah? Menyerupakan Allah. Naam. Ya, Ibnu Battutah beda sama Ibnu Battah. Ya, kita dulu sempat kepleset lidahnya. Lagi ngomongin Ibnu Battutah, dadakno sing metu Ibnu Battah. Tak lihat rekaman ini bahaya, busa-busa baik. Ibnu Battutah seorang pengembara yang berkelana. Kemudian dia menuliskan dalam catatannya. Nah, di antara kedustaannya dia yang dipakai sama ahli bid'ah adalah dia pernah di Damaskus sedang menghadiri khutbah Jumat. Kemudian dia dapati yang khutbah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di mana di dalam khutbah tersebut Ibnu Taimiyah dikatakan, dituduhkan bahwasanya Allah itu turun sebagaimana aku turun dari mimbar ini. Ya, dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk, tasbih. Maka dibantah oleh para ulama bahwa peristiwa ketika dia datang di Damaskus itu peristiwa di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di saat itu sudah masuk ke dalam penjara dan beliau tidak keluar sampai wafatnya beliau rahimahullah. Ya, maka itu kedustaan. Tapi ini Ibnu Battutah, ya, seorang ulama yang pernah menulis kitab akidah Al-Ibanah, Asy-Syarhu wal Ibanah fi Usulis Sunnah wad Diyanah. Itu Al-Ibanah ada dua model, ada Ibanah Kubro dan Ibanah Sughra. Ya, kakak adik lah istilahnya. Kalau Ibanah Kubro ini banyak, berjilid-jilid. Adapun Ibanah Sughra cuman ringkasannya saja. Tapi ala kulli hal, kata Ibnu Battah, hadza ya ikhwani as-Siddiq al-Akbar. Inilah wahai saudaraku ucapannya as-Siddiq, yaitu orang yang senantiasa membenarkan apapun yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang al-Akbar, yang paling besar. Ada banyak as-Siddiq. Ya, bukan cuma Abu Bakar yang membenarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat semuanya membenarkan ucapan Nabi. Tapi yang paling akbar, yang paling besar membenarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Yatakhawwafu ala nafsihi in huwa khalafa syai'an min amri sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa Abu Bakar sangat takut, sangat khawatir kalau beliau menyelisihi satu saja dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famadha asa an yakuna fi zamani adha ahluhu yastahzi'una binabiyihim wa awamirihi. Maka bagaimana lagi dengan zaman yang diisi oleh orang-orang yang istihza. Ini yang tadi kita sampaikan, yang bersenda gurau, yang bermain-main dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bermain-main dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah-perintahnya. Wa yatabahawna bimukhalafatihi, bahkan bangga kalau bisa menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangga kalau bisa memaksiati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaskharuna bisunnatihi, bahkan merendahkan, ya, melecehkan, menghinakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, wa an Abdullah ibn al-Ashad anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Umar ibn al-Khattab, beliau mengatakan, sayati unasun yujadilunakum bisyubuhatil Qur'an fajadiluhum bis sunan fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Kata Umar ibn al-Khattab, akan datang kepada kalian, ya, manusia-manusia yang akan mendebat kalian dengan syubhat-syubhat Al-Quran. Ya, dia mendatangkan ayat Al-Quran bukan dalam rangka untuk bukan dalam rangka untuk memberikan hidayah kepada orang lain dengan ayat Al-Quran tersebut, tidak, tapi dalam rangka untuk menebarkan syubhat.
Wallahu a'lam, kalau yang terjadi di zaman Khalifah Umar ibn Khattab ada yang seperti itu. Ada satu orang di zaman Umar ibn Khattab, kalau antum tahu, dia ini suka bertanya kepada manusia tentang ya ayat-ayat yang sekiranya orang-orang itu kalau ditanya tentang itu kebingungan. Ya, seperti bertanya tentang apa maknanya wadzariyati dzarwa. Ya, apa maknanya? Ya mungkin alif lam mim, ha mim. Ya. Bukan bertanya dalam rangka mencari ilmu, bukan, tapi dalam rangka untuk supaya orang-orang itu syak, ragu. Ada yang tahu siapa namanya? Ya, kemudian ditangkap sama Umar bin Khattab, dipukul sama Umar kepalanya dengan pelepah kurma sampai berdarah. Ada yang tahu siapa? Dan dia berterima kasih setelah itu. Ketika zamannya Ali bin Abi Thalib muncul fitnah Khawarij, banyak di antara sebagian orang yang ikut barisannya Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib di perang Nahrawan. Dan dia bersyukur, berterima kasih kepada Umar ibn Khattab dulu pernah dipukul sehingga nggak ikut-ikut Khawarij besan. Ada yang tahu siapa namanya? Sabir bin Islin. Ya, namanya Sabir bin Islin. Ya, dipukul sama Umar ibn Khattab karena Umar khalifah. Ya, jadi kalau penguasa, pemimpin itu berhak atas pemimpin tersebut untuk memberikan hukuman kepada ahli bid'ah, tokoh penyesat umat secara fisik. Ya, kalau kita nggak boleh. Ya, kalau pemimpin boleh, seperti yang dilakukan Umar. Kemudian seperti yang dilakukan oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri, seorang gubernur ketika itu, ketika mengeksekusi siapa di Idul Adha? Ja'ad bin Dirham. Ya, tokoh penyesat umat Ja'ad bin Dirham. Itu penguasa. Adapun kita hanya bisa mengingkari ahli bid'ah dengan lisan. Adapun kalau penguasa bisa dengan tangan. Kata Umar bin Khattab, akan datang kepada kalian manusia-manusia yang akan mendebat kalian dengan syubhat-syubhat Al-Quran. Fajadiluhum bis sunan. Maka lawan mereka dengan sunnah. Ya, lawan mereka dengan sunnah. Karena orang-orang yang berpegang dengan sunnah, mereka adalah orang yang paling paham terhadap Al-Quran. Ya, kalau cuma bermodal ayat tanpa memahaminya dengan sunnah, maka tersesat. Sedangkan seorang ketika paham sunnah, maka otomatis paham Al-Quran. Makanya beliau mengatakan, fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Orang-orang yang memahami sunnah, mereka itu adalah orang-orang yang paling paham terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran. Ini menunjukkan kedudukan as-sunnah. Bahwasanya Al-Quran tidak akan mungkin bisa dipahami kecuali dengan sunnah. Nanti akan ada ucapan dari ini yang nomor 3 ini. Nah, langsung saja. Wa an Hubayb ibn Fadalah al-Maki anna Imran bin Husain radhiyallahu anhu dzakara syafa'ah. Seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain, ya pakai shad bukan pakai sin, Husain radhiyallahu anhu pernah menyebutkan tentang syafaat. Faqala rajulun minal qaum, maka ketika itu yang mendengarkan ucapannya Imran ini di antara orang-orang yang hadir di situ mengatakan, ya Aba Nujaid, wahai Abu Nujaid, kunyahnya Imran, innakum tahaddatsunana bi ahaditsa lam najid laha aslan fil Quran. Wahai Imran, kau ini dari tadi ngomong sama kami dengan hadis-hadis yang kami tidak mendapati ada hadis tersebut di dalam Al-Quran. Ya, padahal kalau syafaat ada nggak di dalam Al-Quran? Ada di dalam Al-Quran. Ya, misalnya tentang syafaat Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Isra, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda ditafsirkan oleh para ulama sebagai asy-syafa'atu al-udma. Ya, syafaat yang agung, yaitu syafaat ketika di padang mahsyar, di mana para nabi dan rasul mereka tidak mampu atau tidak berani
minta kepada Allah syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kisahnya sudah masyhur. Kemudian Allah juga berfirman, "May yashfa' lahu syafa'atan hasanan." Barang siapa yang memberikan pertolongan yang baik, ya syafa'atan hasanatan, ya, dan yang lainnya. Allah mengatakan dalam ayat kursi, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Allah mengatakan dalam surah An-Najm, "Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha' wa yarda." Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang syafaat. Tapi ya ginilah ahli bid'ah. Ya, paling ngeyel, sudah diberikan dalil, sudah diberikan hadis, ngeyel. Ya, karena memang tujuan mereka adalah untuk apa istilahnya? Supaya hawa nafsu mereka itu tidak kalah dengan dalil, untuk mempertahankan hawa nafsu mereka. Kayak rokok misalnya, dibawakan dalil dari Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Enggak ada rokok di situ. Ya. Bawakan dalil lagi. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Tuh bungkusnya rokok, tulisannya rokok membunuhmu. Ngeyel tetap. Tapi kan nggak spesifik bilang rokok gitu. Bawakan dalil lagi di surat Al-A'raf. Nabi itu kata Allah, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi itu menghalalkan yang baik-baik untuk kalian, thayyibat, dan mengharamkan atas kalian al-khaba'ith, yang buruk-buruk. Dan rokok itu masuk khaba'ith, buruk. Ya, tetap ngeyel. Oh, nggak ada kalimat rokok di situ. Kalaupun ya ada disebutkan rokok secara jelas, la tashrabud dukhan misalnya. Ya, jangan kalian ngisep rokok. Kalaupun disebutkan secara spesifik, ngeles lagi. Oh iya, itu kan rokok zaman Nabi, beda sama rokok zaman sekarang. Oh itu kan rokok konvensional, sekarang kan rokok elektrik gitu. Ya, paling ngeyel. Tapi ini ciri-cirinya orang seperti ini, dibawakan dalil, ya, tetap cari-cari alasan. Lihat, orang ini mengatakan, kau membawakan hadis-hadis yang tidak ada landasannya sama sekali di dalam Al-Quran. Ya, kalau mungkin syafaat ada masalah atau perkara yang disebutkan di dalam hadis namun tidak ada di dalam Al-Quran, sama sekali tidak disebut di dalam Al-Quran. Ada dan banyak. Contohnya seperti akidah tentang Dajjal, ya, akidah tentang Al-Masih Ad-Dajjal, ada nggak di dalam Al-Quran? Kalau Ya'juj Ma'juj ada. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, ya qalu inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, ya fahal naj'alu laka kharjan, dan seterusnya. Ada. Tapi kalau Ad-Dajjal nggak ada. Ada apa nggak ada? Nggak ada. Adanya di dalam hadis Nabi SAW. Di antara Nabi mengatakan, inna Dajjal a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu matanya buta sebelah, sedangkan Rabb kalian itu tidak buta. Tapi apakah hadis tadi seperti itu lantas ditolak karena tidak ada di dalam Al-Quran? Qal faghadiba Imran, maka ketika mendengar ucapan orang tadi, maka Imran yang menyampaikan hadis ngamuk, marah. Nah ini kenapa marah itu nggak selalu jelek. Marah pada tempatnya itu harus benar. Jadi jangan terus digasak Islam kan rahmatan lil alamin. Ya, digasak harus tolerir terus, sabar terus, ada kesesatan, ada penyimpangan, dimesemi terus. Enggak. Ya, dengan alasan Islam rahmatan lil alamin. Justru ini adalah bentuk rahmat. Marah ketika ada yang melecehkan sunnah, marah ketika ada yang berbuat syirik kepada Allah dan yang lainnya. Allah berfirman tentang Nabi Musa, falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ketika Musa balik kepada kaumnya dari Bukit Tursina, Nabi Musa kembali kepada kaumnya, apa yang didapati sama Nabi Musa? Lapo kaumnya? Menyembah kepada selain Allah, menyembah berhala.
Ya Pak Nabi Musanya, sabar, mesem-mesem. Ghadbana asifah, dengan marah yang sangat luar biasa. Ini marah yang benar, marah yang hak. Marah ketika Allah dipersekutukan, marah ketika sunnah dilecehkan. Ya, cuman bukan berarti terus marahnya ini menimbulkan kedzaliman, enggak. Tetap harus dalam koridor syar'i. Jadi intinya marah kalau itu benar, itu pada tempatnya. Marah itu bukan sesuatu yang tercela. Nah, maka Imran marah. Wa qala lirrajul qara'tal Qur'an. Maka Imran kemudian mengatakan kepada orang tersebut, "Inti baca Quran enggak?" Ya, apakah kau membaca Al-Qur'an? Qal, "Na'am," kata orang tadi. "Iya, aku baca Quran." Fahal tajidu fihi salatal isya arba'an wa wajadtal maghriba thalathan wal ghadata rak'ataini wal dhuhra arba'an wal asra arba'an. Kau baca Quran? Iya baca. Apakah kau mendapati di dalam Al-Quran kalau sholat isya 4, maghrib 3, subuh 2, duhur 4, asar 4? Ya, qala la. Kata dia, gak ada. Ya, gak ada, gak disebutkan jumlah rakaatnya di dalam Al-Quran. Fa'amman akhadtum dzalik. Lah terus tahu dari mana? Kau ngambil dari mana kalau duhur 4, asar 4 dan seterusnya itu? Alastum anna akhadtumuhu. Bukankah kalian mengambilnya dari kami, yaitu dari para sahabat yang meriwayatkan hadis kepada kalian? Wa akhadnahu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian mengambil dari kami dan kami mengambilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian awajadtum fihi min kulli arba'ina syatan wa fi kulli kadza ba'iran kadza wa fi kulli kadza dirhaman kadza. Apakah kau mendapati ini tentang nisab zakat? Ya, tentang nisab zakat. Kalau ada 40 kambing, maka zakatnya ya 1 ekor kambing. Kemudian kalau ada 1 ba'ir, setiap ekor unta atau setiap tidak disebutkan berapa unta di sini, maka harus dizakati sekian. Kalau mungkin kalau kau memiliki dirham sekian, harta sekian, maka kau harus zakat sekian. Ya, haulnya berapa tahun? Apakah kau mendapati itu di dalam Al-Quran? Qala la. Enggak ada. Qal fa'amman akhadtum dzalik alastum anna akhadtumuhu wa akhadnahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kau mendapati itu dari kami dan kami mendapatinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qala awajadtum fil Qur'an. Apakah kau mendapati di dalam Al-Qur'an thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudhurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Ini ayat dalam Al-Qur'an ada. Allah mengatakan thumma liyaqdu tafathahum. Maka hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada mereka. Wal yufu nudhurahum, dan hendaklah mereka penuhi nadar-nadar mereka. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf di Ka'bah. Nah, pertanyaannya, awajadtum fihi fatufu sab'an. Apakah ada di dalam ayat itu tawaf 7 kali? Allah cuma memerintahkan untuk tawaf. Tapi apakah kau dapati di situ ada perintah 7 kali tawaf? Warka'u rak'ataini khalfal maqam. Kemudian setelah tawaf, apakah ada perintah untuk sholat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat? Awajadtum fil Qur'an la jalab wala janab. Apakah kau dapati di dalam Al-Quran tentang larangan jalab dan larangan janab? Jalab adalah seorang amil zakat, ya petugas zakat, amil zakat. Dia itu menjadikan kayak markas jauh dari tempat penduduk. Jadi ada perkampungan gitu. Ya, ada perkampungan. Amil zakatnya ngambil pos yang jauh. Sehingga pemilik harta kalau mau menyetorkan zakatnya, maka dia harus berjalan jauh sampai ke tempat amil zakatnya ini. Ya, sampai ke tempat amil zakatnya ini. Ini tentu kedzaliman, nggak boleh. Harusnya gimana? Amilnya yang mengambil ke pemilik hartanya itu. Ya, bukan pemilik hartanya kemudian berjalan sampai ke tempatnya amil. Enggak. Ini jalab. Adapun janab hampir mirip dengan itu.
yaitu pemilik harta, ya pemilik harta menjadikan hartanya itu jauh dari rumahnya. Ya, jadi hartanya dia. Jadi kalau ada amil zakat mau ngambil zakat ke rumahnya, maka ngambilnya tuh jauh. Ya, ngambilnya itu jauh. Memang sengaja sama pemilik hartanya itu didekek ado. Ya, cek kesel ambil zakat ini. Ya, wallahu a'lam, itu yang kita baca keterangannya dari para ulama. Ada juga yang menyebutkan jalab sama janab ini dalam perlombaan. Yaitu ketika seorang berlomba dengan kudanya, maka dia menyiapkan kuda cadangan. Kalau kudanya yang dipakai ini sudah habis tenaganya, maka dia pindah ke kuda yang baru atau kuda yang cadangannya itu untuk supaya bisa menang. Itu jalab. Ya, adapun janab yaitu ketika perlombaan ada suara-suara yang menyebabkan kudanya itu semakin kencang larinya. Ya, diteriaki, disorai sehingga kuda yang dipakai itu semakin kencang. Ya, ala kulli hal, larangan jalab sama janab ada nggak di dalam Al-Quran? Nggak ada. Kemudian apakah kau mendapati di dalam Al-Quran ada larangan wala syighara fil Islam, yaitu tentang nikah syighar. Apa nikah syighar? Apa nikah syighar? Nikah syighar adalah kawin barter. Ya, nikah syighar adalah kawin barter. Apa maksudnya kawin barter? Ya, Bang? Iya, anak menikahi adikmu, nanti adikku tak rabino kon, gitu. Apa? Iya, makanya nikah barter itu dilarang. Ya, tidak ada nikah syighar. Amma sami'tumullah qala fi kitabi, dan tidaklah kau mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam kitabnya, surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan kepada kalian maka terima, dan apa yang Nabi larang kepada kalian maka tinggalkan. Qala Imran, kemudian Imran mengatakan, faqad akhadna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asya laisa lakum biha ilmun. Sungguh kami para sahabat telah banyak mengambil pelajaran-pelajaran, mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalian tidak memiliki hal itu, tidak memiliki ilmu tentang itu. Yang punya ilmu tentang itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, qala Al-Auza'i, berkata Al-Imam Al-Auza'i, khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wattabi'una bi ihsan. Ada 5 perkara yang senantiasa dipegang teguh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in. Yang pertama, luzumul jamaah. Senantiasa komitmen dengan jamaah. Pernah kita sampaikan, al-jamaah di dalam dalil-dalil maknanya tidak keluar dari 2. Jamaah apa dan jamaah apa? Yang pertama, jamaah ad-din, ya, persatuan agama. Sedangkan yang kedua, jamaah adalah jamaatu al-badan, jamaah fisik, persatuan fisik. Apa maksudnya jamaah persatuan agama? Apa semua agama disatukan? Enggak, yakni kita komitmen di atas jamaah, maksudnya adalah kita berpegang dengan sunnah, kita berpegang dengan manhaj salaf. Komitmen di atas itu maka berarti dikatakan berjamaah, meskipun sendirian, ya kan? Meskipun sendirian. Ucapan siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah, persatuan, maksudnya persatuan di atas agama adalah yaitu ketika engkau mencocoki kebenaran. Ya, ketika engkau berada di atas kebenaran, maka kau yang disebut berjamaah, bersatu. Wa in kunta wahdak, meskipun kon ijenan. Sedangkan mereka yang rami-rami, yang berkelompok-kelompok, pakai putih-putih semua, katakanlah,
Ya kan, pakai dress code tertentu, pakai bendera tertentu. Meskipun kau melihat dengan matamu mereka ini berkumpul, kompak, tapi kalau mereka agamanya, konsepnya di atas kebatilan, maka mereka berjamaah atau bertafarruq? Tafarruq. Mereka bercerai-berai meskipun fisik mereka bersatu. Paham jamaah? Tapi ini jamaah ad-din, persatuan di atas agama. Nah, ada jamaah al-badan, persatuan di atas fisik. Apa maksudnya? Kalau tadi persatuan di atas agama dengan berpegang dengan sunnah, berarti berpecah belahnya dengan apa? Bid'ah. Nah, ketika bid'ah maka dikatakan bercerai-berai, bukan berjamaah. Makanya gandengannya ahlus sunnah wal jamaah, ahlul bid'ah wal jamaah, bukan ahlul bid'ah nggak berjamaah. Ya. Ahlul bid'ah wal furqah. Ya, ahlul bid'ah wal furqah disifati dengan furqah, bercerai-berai. Karena mereka sifatnya bercerai-berai meskipun kompak keto'ani. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau melihat mereka bersatu, tapi hakikatnya mereka, hati mereka bercerai-berai. Itu ahlul bid'ah. Nah, yang kedua adalah jama'atul badan, yaitu as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr. Mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Ya, dari sini hadis-hadis yang berkata tentang jamaah diarahkan. Seperti misalnya Nabi mengatakan man faraqal jama'ata shibron famata alaihi mata mitatun jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, ya, memisahkan diri dari jamaah, kemudian dia mati di atas itu, maka bangkainya bangkai jahiliyah. Ini orang-orang apa ini maksudnya? Khawarij, ya, orang-orang Khawarij. Nah, memisahkan diri dari jamaah adalah tidak lagi taat kepada waliul amr, tidak lagi membaiat pemimpin muslim yang ada. Maka berjamaah dalam masalah ini adalah ketika mentaati penguasa kaum muslimin, sehingga kebalikannya bercerai-berai itu ketika apa? Khuruj, ya, ketika khuruj alal hukam, keluar dari ketaatan kepada pemimpin, itu dikatakan bercerai-berai. Nah, maka sifatnya para sahabat itu luzumul jamaah. Mereka senantiasa komitmen dengan jamaah. Entah jamaah yang pertama, yaitu jama'atuddin, atau jamaah yang kedua, yaitu jamaah al-badan. Kemudian yang kedua, tadi ada 5 perkara. Itu yang pertama. Yang kedua, wattiba'us sunnah. Dan mengikuti sunnah. Wa imaratul masajid. Dan memakmurkan masjid-masjid. Ya, memakmurkan masjid-masjid adalah yakni dengan menghadiri sholat 5 waktu, atau kemudian ya bermajlis taklim, belajar di sana dan yang lainnya. Namun ada beberapa kekeliruan dari sebagian orang tentang memakmurkan masjid. Makanya dari sini ada kata-kata takmir. Ya, takmir artinya orang yang pekerjaan memakmurkan masjid. DKM lah bahasa kita. Dianggapnya takmir yang sukses itu adalah ketika apa? Jamaahnya banyak. Iya. Ketok masjid tebek. Berarti dia ini takmir yang sukses, DKM yang sukses. Apakah dengan itu langsung dikatakan ini berhasil, takmir ini, fulan ini ketika menjadi ketua DKM, dia berhasil memakmurkan masjid? Apa barometernya? Iyo, jamaahnya oke. Hanya sekedar itu barometernya, tidak bisa jadi ukuran. Betul, jamaah banyak itu khair, kebaikan. Tapi lihat dulu apa sebabnya kok bisa jamaahnya banyak. Apa dulu sebabnya? Kalau sebabnya adalah sebab-sebab yang benar, sebab-sebab yang syar'i, tidak ada kemaksiatan di dalamnya, maka iya, ini takmir yang baik, DKM yang bagus. Ya, dia membuat cara-cara untuk mengajak kaum muslimin datang ke masjid tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya. Tapi kalau ternyata
dia ini menggunakan cara-cara yang menyelisihi syariat, ya, menyelisihi syariat, maka dia tidak dikatakan berhasil memakmurkan masjid. Apa contohnya? Kayak seperti yang pernah diucapkan oleh seorang dai gaul, ya, dai gaul, yang dia ingin membuat masjid dengan konsep ada kafenya, ya kan, ada show musiknya, live musiknya di situ. Tujuannya untuk menarik anak-anak muda supaya ke masjid. Katakanlah terjadi ada masjid kayak gitu, ada kafenya, tempat nongkrongnya, ada live musiknya, ya kan, ada, intinya jadi tempat kumpulnya anak muda di situ. Rame enggak? Rame, apalagi dibalut agama, ya kan, dibalut dengan balutan agama, rame. Nah, takmirnya sukses enggak kayak gitu caranya? Ake lho sing teko. Lu yakin teko musala Darussalam? Enggak benar caranya. Atau mungkin takmirnya ngundang dai-dai yang hanya sekedar ngelihat followersnya saja, tanpa ngelihat bagaimana akidahnya sang dai, bagaimana manhajnya sang dai, apakah di atas sunnah atau di atas bid'ah, nggak urusan. Yang dia lihat, dai ini terkenal, followersnya banyak, nek ngundang DE, mesti jamaah nipek, mesti masjidnya penuh. Ya, diundang sama dia. Temenan rame masjidnya. Ya, rame masjidnya. Padahal yang disampaikan oleh dai tersebut adalah syubhat. Takmirnya nggak urusan, yang penting akeh jamaah nih. Ya, apalagi kalau yang diuber adalah celengan. Iya, yang diuber sama takmirnya, Bang. Celengan nih, yo apa carane supaya celengan nih pek. Iya. Maka ngundang yang terkenal. Cek akeh sing datang biar banyak yang nyumbangnya. Yo terbukti ketika habis kajian celengannya dibuka, full semuanya. Naudzubillah. Ya, maka jangan sampai seorang DKM takmir masjid menggunakan cara-cara demikian untuk hanya demi supaya masjidnya banyak yang datang. Enggak, masih banyak cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memakmurkan masjid. Ya, ganti atau masjidnya mungkin karpetnya diganti yang baru biar orang itu senang di masjid, atau dikasih AC, atau mungkin apalagi jalan banyak hal-hal yang mubah boleh dilakukan oleh seorang DKM untuk mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia ke rumah-rumah Allah. Ya, tidak menggunakan cara-cara yang maksiat. Yang ketiga, yang keempat, wa tilawatul Quran. Yang tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Namun para sahabat bukan cuma membaca tok. Kalau sudah para sahabat dikatakan membaca Quran, otomatis sekaligus apanya? Tadabbur. Ya, sekaligus memahami ayat-ayat Al-Quran, sekaligus mengamalkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ya, maka Al-Quran bukan hanya sebatas untuk dibaca, bukan hanya sebatas untuk dihafal, ya, bukan hanya sebatas untuk dilantunkan, digaya enak-enakan, atau untuk perlombaan, enggak. Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, ya, untuk direnungkan maknanya, dipahami maknanya, dan diyakini. Kalau itu perintah maka diamalkan, kalau itu larangan maka ditinggalkan. Dan yang terakhir, wal jihadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jihad dengan segala macam bentuknya, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau menyebutkan tentang model-model jihad. Ya, ada berjihad melawan hawa nafsu, ya, berjihad melawan syaitan, ya, berjihad melawan ahli maksiat, ahli bid'ah, ya, berjihad melawan orang-orang kafir. Ya, itu juga bentuk-bentuk jihad. Kemudian jihad bukan hanya dengan senjata, ya, tapi jihad juga dengan ilmu, jihad juga dengan harta. Nabi SAW mengatakan, jahidul musyrikina bi amwalikum, jahidul musyrikina bi amwalikum wa alsinatikum wa anfusikum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan harta kalian, dengan lisan-lisan kalian, dan juga dengan jiwa-jiwa kalian. Demikian juga Allah Azza wa Jalla mengatakan, wajahidhum bihi jihadan kabira.
dan berjihadlah melawan mereka, ya, berjihadlah melawan mereka bihi, dengannya. Maksudnya dengannya, kata Abdullah bin Abbas, ai bil Quran. Berjihadlah melawan mereka bihi bil Quran, dengan Al-Quran. Ya, apa berjihad melawan orang-orang kafir dengan Al-Quran. Penjopok Quran terus dikepuk-kepuk non dasing. Dengan apa? Ya, dengan membantah mereka, dengan menyampaikan kebenaran kepada mereka dan meluruskan kesesatan-kesesatan mereka. Itu adalah bentuk jihad. Antum yang belajar, menuntut ilmu, hadir di pengajian, itu bentuk jihad di jalan Allah. Karena bagaimana mungkin seorang bisa jihad dengan senjata tanpa dia belajar terlebih dahulu. Ya, karena jihad ini ibadah, namanya ibadah butuh ilmu. Kalau ibadah tanpa ilmu, yaitu seperti para teroris yang berjihad tanpa ilmu, tidak tahu rambu-rambunya, mana yang berhak dibunuh, mana yang tidak berhak dibunuh. Ya, langsung asal main sikat saja, bondo nekat. Ya, karena mereka memandang bahwasanya belajar agama ini adalah sesuatu yang sudah nggak zamani sekarang ini. Ya, sekarang ini kaum muslimin sudah nggak zamannya megang buku catatan, megang kitab sama megang pulpen, sudah nggak zaman. Nah, sekarang zamannya umat Islam ini megang senjata, ya, megang panah, AK-47, itu cekelan. Gak usum misal nulis gitu. Ya, maka jadinya seperti itu. Mereka beribadah tanpa ilmu, sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, "Man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah, melakukan suatu ibadah kepada Allah namun tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada kebaikan. Nggak cuma jihad saja. Apa yang lain lagi misalnya? Poligami. Ya kan? Modal apa poligami? Modal qabil tu nikah. Yang penting sah. Tanpa dia tahu fikihnya, tanpa dia pelajari bagaimana supaya bisa adil kalau memiliki istri lebih dari satu, nggak urusan. Maka yang didapatkan apa? Perbaikan atau kerusakan? Tambah ajur rumah tangganya, gak kuno, gak gini. Ya, maka naudzubillah, seorang ketika ingin beribadah kepada Allah, hendaklah dia pelajari terlebih dahulu ilmunya. Meskipun itu sudah sering kita lakukan ibadahnya. Ya, kayak beberapa bulan lagi insya Allah kita akan kedatangan bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Meskipun bulan Ramadan tiap tahun ya kita jalani, tetap sebelum menjelang bulan Ramadan kita pelajari lagi tentang fikih puasa, apa yang membatalkan puasa. Jangan dianggap itu pelajaran-pelajaran yang remeh, yang receh. Allah Ustaz, wis tiap tahun poso masuk gak ero. Apa yang membatalkan puasa? Ya, terkadang ada yang tidak kita ketahui atau ada yang kita lupa. Ya. Apa buktinya? Berapa banyak setiap bulan puasa muncul pertanyaan-pertanyaan, yus koyo kaset ngono diputer maneh. Ustaz, apa hukumnya bekam di bulan Ramadan? Apa hukumnya suntik di bulan Ramadan? Itu muncul tiap apa, Bang? Tiap tahun. Muncul tiap tahun. Yang tanya ya orang-orang itu juga terkadang kita dapati. Iya, anak-anak tahun ngeri iki tahun wingi takok ngono. Tahun iki takok maneh. Ya, alhamdulillah takon ngono lho. Nah, maka perlu untuk dipelajari lagi. Baik, wallahu a'lam, ana cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.